Makanya kalau kita habis olahraga keringetan jangan diandui, ditilak dhisik. Asin mesti. Kita butuh garam. Kalau banyak orang Covid pilek, ojo langsung ditaruh di tisu, ditilak. Asin, kita menyadari kata kita butuh garam. Kalau pasien saya itu semuanya normal, natriumnya rendah, enggak bisa jalan dia. Jangan seperti diet enggak usah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Hatimu yang bersih, pikiranmu yang positif, penyakit hilang semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Food, fight, semangat. Tapi ada yang membuat imun kita kuat. Apa? Fasting, puasa. Banyak kenapa sih pakai masker? Ojo ngomangan naik. Sehingga banyak obesitas, kegemukan. Gemuk bagus. Kalau kegemukan 32 penyakit mengancam. Orang gemuk kenapa orang gemuk itu? Satu, selain genetik, orang itu biasanya apa? Ayo, orang gemuk itu biasanya air es. Air es itu hati-hati, ganas, masuk jaringan langsung. Kalau suasana seperti ini air biasa, syukur-syukur air hangat, lebih bagus. Kedua, orang gemuk itu apa? Ngemil, bukan makan. Ngemil, karena ngemil itu mesti mal, manis, asin, lemak. Itu ditambahi air es atau air jeruk, langsung menggumpal. Jadi kalau seneng ngemil, minumnya air hangat. Yang ketiga, orang gemuk itu biasanya punya sifat sayang, emanan. Jadi mangane anake gak entek eman iki, bapake gak entek eman. Tonggone belum makan, awamu lah gak doyan, saiki eman pisan. Makanya orang gemuk itu biasanya di kantongnya mesti ada tas kresek. Itu mesti ya. Dan kalau rapat-rapat mesti pulangnya terakhir. Ya itu orang-orang gemuk itu. Karena dia bagian deringkes ya. Di sini tidak ada yang gemuk, di sini standar semuanya, Pak. Orang gemuk itu yang bahaya apa sih? Apa? Punggung sama lutut. Karena ini bebannya berat, ya. Makanya harus jangan terlalu gemuk. Terlalu gemuk ya enggak bahaya. Terlalu kurus bagaimana? Ya enggak bagus, ya. Kalau kurus kan bisa stunting, bisa diabetes, bisa cacingan, bisa macam-macam ya. Bisa dehidrasi ya. Next. Imun naik kalau kita taat aturan, sedekah, happy ya, makan dan beribadah dengan baik. Ya, bagi yang muslim tolong, kita ini kadang-kadang sudah tergantung HP. Sholat itu loh bawa HP. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kering, ngono diambil. Halo, tolong aku masih sholat sebentar lagi ya. Nggak sadar. Kenapa? Sudah diperbudak ini. Betul? Panjangan kalau pergi kemana-mana ketinggalan ininya sedih enggak? Pengen balik enggak? Karena semua data di sini. Jangan dibiasakan, biasa aja ya, kita butuh tapi biasa. Jangan semua tergantung dengan ini, kita bahaya. Makanya kita harus memanage dengan baik. Next. Resep mengatasi hati cemas ya. Minum air putih hangat ya dan lain sebagainya, dan jangan sampai baper ya. Jangan sampai baper. Kita asik-asik saja ya. Next. Mari kita the power of personality, jangan sensi lagi, tapi mari kita happy, jangan emosi lagi, kita lebih sabar, jangan malas lagi, ayo bergerak maju, jangan acuh lagi, mari kita peduli, dan jangan putus asa, mari kita raih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Di sini ibu-ibunya masih ada yang punya cicilan rice cooker gitu, masih ada enggak ya? Kita selesaikan. Kenapa sih? Kita hidup itu ada warning. Badanku kok sakit semuanya, istirahat toh supaya selnya recovery. Ada duitku kok sulit, tidak ada rezeki, kamu tambah sedekahnya. Ada warning, ada alarm. Aku 50 tahun dulu sebelum pandemi tidak pernah kencing malam. Sekarang setelah pandemi kok kencing malam 2-3 kali. Hati-hati, stres diabetikum. Begitu stresnya dihilangi, diabetesnya nggak muncul. Aku di atas 50 tahun kencingku tidak bisa tuntas. Hati-hati prostat. Bagaimana caranya? Kurangi lemak, banyak minum air putih, tambahi minum air degan. Air degan itu mineralnya tinggi, sangat bagus untuk kesehatan kita. Makanya seminggu sekali, seminggu 2 kali minum air degan. Itu infus dari Allah. Sebelum ada infus, Allah sudah membuat infus sendiri. Banyak yang bisa sembuh. Imun sistem ini sangat bagus dengan degan hijau. Panjenengan tahu kalau sistem imun menurun, apa cirinya?
gatel-gatel, kadang-kadang di kaki, gatel itu imunnya menurun. Kedua, tenggorokan nggak enak, itu imun menurun. Ketiga adalah perut. Jadi ada pejabat yang baru dipindah, mencret, itu stres. Kan ada yang bolak-balik ke kamar mandi mencret, gak ero pekerjaannya mencret. Itu kalau kita tahu, oh stres deh. Setelah berapa bulan beradaptasi sudah bisa enak. Jadi kita harus tahu suaranya perut juga gitu. Perut yang normal, kerucuk-kerucuk hilang, kerucuk-kerucuk itu normal peristaltiknya. Ini kerucuk-kerucuk, stres deh. Asam lambungnya meningkat. Ada yang kerucuk, bret mencret ya. Banyakan lombok, kan gitu. Ya toh? Kita harus tahu. Next. Ya. Nah, bersyukur ya. Karena yang bersyukur sedikit. Qalilam ma tashkurun, amat sedikit orang yang bersyukur. Makanya orang yang bersyukur, memaafkan itu mesti bibirnya lebar. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Next. Sehat fisik, jangan malas olahraga. Psikologis, jangan mikir yang berat. Kemarin ada pasien dengan kanker liver. Loh ini mikirnya berat Bu. Gimana Pak? Ibu mikir berat ya? Iya Pak Agus, mikir anaknya enggak menikah. Wis tak Bu, pikir yang ringan aja, bersyukur dan berbagi. Bersyukur masih bisa berobat, ketemu Pak Agus, mulai sekarang perbanyak sedekahnya, insya Allah akan dibantu. Terasa enak. Sosial kita harus aktif, kultural jangan egois tapi toleran. Spiritual bukan hanya dekat tapi dicintai. Makanya 5E, emotional detox, penyakit hati, eating well, makan yang enak, ya, yang toyib dan lain sebagainya. Exercise, olahraga, enjoy life, empatik sosial, kegiatan apalagi banyak bencana dan lain sebagainya, kita aktif, insya Allah kita akan tambah sehat. Next. Ini warning tadi ya. Ada luka di lidah kok enggak sembuh-sembuh, hati-hati, kanker lidah. Ada orang mencek berlendir seminggu diobati kok enggak sembuh, hati-hati, kanker usus. Makanya bersyukur kondisi sehat. Saudara bisa kentut aja, alhamdulillah. Pasien saya enggak bisa kentut, bukan ada kankernya di duburnya. Dibuka di sini tetap macet. Akhirnya mana? Kotorannya lewat mulutnya. Bayangkan, panjang kadang-kadang kentut. Yes, ngono meneng ae, gak ngomong mbok alhamdulillah. Wong temannya rapat itu dilewatinya rasakno. Tambah dirasakno, ya. Itu hati-hati, kita jangan menyakiti orang sedikit pun, meskipun dengan kentut. Apalagi dengan ucapan. Kentut yang bunyi dut itu enggak mambu itu. Kalau banter dut itu enggak mambu. Yang bahaya itu set. Itu yang bahaya malah. Next. Ayo kita semangat lagi. Kita merubah mindset kita menjadi helpful dan kita harus sinergi, kolaborasi. Tepuk tangan untuk kita. Next. Apa kalau sudah sehat semangat ini? Melayani. Kita ini pelayan. Babunya masyarakat, babunya anggota dewan itu mulia, bukan hina, mulia. Makanya di tempat saya, Pak anggota dewan jangan repot, biar saya yang repot karena tugas kita. Masih ada jahatnya bagaimana dan lain sebagainya. Kita melayani dengan yang baik, yang ikhlas. Pastilah, kalau kita itu biar nggak apa-apa. Makanya dari itu namanya harus bisa handling komplain profesional. Kalau ada anggota dewan yang marah-marah, lewatkan marahnya. Apa masalahnya? Kita carikan solusinya. Gitu loh, itu namanya handling komplain profesional. Tetap senyum. Jangan anggota dewan menawar marah-marah terus panjenengan, Pak, mbok yang sabar. Astagfirullahaladzim. Pak, astagfirullahaladzim. Tewapuk, plok gini. Iya Pak, positive word. Bu anu gini. Iya, nanti kita usahakan. Iya Pak, positive word, seneng dia, luluh mesti. Nggak bisa, sulit Pak, sulit. Tendang, yes. Ya, ojo keluar kata-kata negatif itu. Kok ketawanya banyak, mungkin biasaannya begitu ya. Ojo lah, apalagi dendam. Dendam terus setelah lewat ini dilayani baik tapi semu terus di luarnya ya itu lho gak seneng aku benci wong cek jahat kok ngono jahat langsung saudara stroke ya. Jadi tetap service champion ya. Next, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next, babu, pembantu, servant itu babu, batur, mulia itu. Jadi asdeksi ini calon-calon ahli surga.
kalau melayani dengan ikhlas. Next, majikan dan orang yang lain. Next, dasar pelayanan keyakinan. Sekecil apapun saudara berbuat baik, balasannya baik. Jangan khawatir, tetap berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Jangan merasa susah tertekan dengan orang lain menjelekkan. Saudara difitnah gini, biar enggak apa-apa. Yang penting aku dipuji sama Tuhan. Hatinya justru bersihkan terus. Dan mental pelayan. Next. Jadi enggak survei excellent, pelayanan prima, puas, ini bahagia. Delight customer, loyalty customer. Kalau ini kita lakukan kepada semua orang yang berinteraksi, bukan hanya anggota dewan dan sesama pekerja kita, enggak. Semua, sama anaknya, orang tua, tetangga, semua, supir, semua kita berikan layanan sepenuh hati. Maka Tuhan memuji, luar biasa. Ya, namanya loyalty. Rezeki masuk, enggak usah mikir rezeki nyari panjenengan. Ya. Itu punya. Makanya orientasinya jangan duit, jangan money owner atau proyek owner, tapi bagaimana membahagiakan orang lain. Next. Champion, ya. Next, tulus, antusias. Next. Siapa saja. Next. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya perhatian. Next. Saya ditemui orang seperti ini, anak SMP seperti ini. Tumornya begini dia ambruk. Bu, ibu tenang, ganti saya yang ngurusi. Dia kasih obat, bisa tidur. Ayo mas, bisa tidur. Next, kasih semangat. Ayo mas, semangat lagi mas. Deng. Terus next, waktu di ruangan, kamu siap operasi enggak? Siap Pak Agus, bismillah. Nyun sama Allah, ayo keluarganya mendukung, aku yang membackup. Next, dia siap operasi. Next, alhamdulillah dia juga rajin berdoa, sholat malam dan lain sebagainya. Next, alhamdulillah selesai. Dia ngaji terus, berdoa, next. Alhamdulillah dia bisa sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Layanan sepenuh hati, ya. Kemarin ada ibu-ibu, tahu-tahu lumpuh ibu-ibu. Lumpuh. Dokternya ngumpul semuanya. Waduh, enggak bisa Pak Agus. Ternyata tulang belakangnya ini patah tulang belakangnya ini. Tangan kakinya enggak bisa bergerak. Kayak Pak Agus saya. Siap. Karena sekarang melayankan seperti ibu saya, bapak saya dan lain sebagainya, anak saya semuanya, ya, sampai kita nyekolahkan. Kita enggak itu, semua kasih susu, obat-obat enggak ada BPJS, kita nambahi, anaknya enggak bisa sekolah, kita nyekolahkan, kita urunan dokternya. Bukan apa untungnya untuk kita, apa yang bisa kita berikan. Tuhan Maha Kaya, Maha Segala. Lah ibu-ibu ini kasih no aku, mana tak garamnya? Seperti ibu saya sendiri, patah tulang belakangnya. Saya kan tahu, wong saya 30 tahun di paliatif. Ya, kalau ke arah ke tulang itu biasanya kalau putri yang sering adalah kanker payudara. Kalau bapak-bapak biasanya kanker prostat. Saya tanya, Bu, ada benjolan enggak di payudaranya? Ada Pak Agus. Lah suaminya kok enggak diberitahu? Ya, alasannya takut Pak Agus, gini nanti kalau begini disimpan sendiri. Jadi pada waktu tidur suaminya megang enggak boleh. Ojo iki ya. Ditutupi yang ini. Tempat benjolannya ditutupi. Dia enggak fair sama suaminya. Meledos. Coba yang ikhlas. Bunda iki wae malam minggu loh. Ya PNKB ya gak masalah. Sehat. Sehatlah mesti ketemu lah, ya toh? Itu. Demikian juga kenapa bapak-bapak kanker prostat? Karena jarang keluar. Orang Arab itu jarang, enggak ada pengantar prostat. Karena istrinya 4 tiap hari keluar dan kita ini 3 bulan sekali digetak pisan langsung macet, akhirnya jadi kanker itu, ya toh? Arep njaluk Bunda iswae malam minggu, gak iso, sesuk ana rapat dewan, gak iso, langsung krek, langsung disimpen ngene, langsung kena kanker prostat, ya. Makanya kalau panjenengan ikhlas, ya wis PNKB, bahagia, keluar endorfinnya semua, pokoknya bekerja juga produktif, gitu loh. Makanya kalau suami membahagiakan istri ada 2, kasih sayang dan kasih duit. Wes sudah, Hansaplas merah is beres. Tapi kalau istri membahagiakan suami, jangan memberi kata-kata yang tidak enak, perbuatan yang menyakitkan, dan 2 adalah jangan sampai menolak ajakannya.
Ini cara-cara membahagiakan antara suami istri. Makanya karena selama pandemi saya di rumah, itu apa kegiatan saya? Ya nyapu di rumah, terus akhirnya karena enggak pergi kemana-mana ya di halaman, kebetulan halaman saya luas, ambil kursi, terus kudang-kudangan dewi. Tak ding, tak ding. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Akhirnya expired, mencret isuke. Next. Next. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, bekerja dengan tangan pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti keluarga besar Asdeksi. Next. Terus Mas, pesan saya lah ini sepenuh hati ya. Next terus. Ini sehari-hari saya. Panas, gak karu-karuan ya, rangkep 4 ya. Next. Next ya. Pasien ini kena kondrosarkom di sini. Kemudian periksa salah satu dokter ahli sel. Dia dibilangi, Pak, namanya Pak Andreas. Pak Andreas, usiamu tidak sampai April 2021. Karena dia pakai teori sel, membelah begini. Ternyata kemarin September 2022 masih ke saya. Kalau pasien-pasien ketemu saya, Pak Gus, aku error. Dan tidak pikiri sakitnya. Jadi rodok ndablek sithik itu bagus. Makanya pasien saya rata-rata bagus. Kenapa? Tak ajari ojo dimasukkan di hati. Yang berat itu kamu mikir berat, mikir yang aneh-aneh, itu yang berat. Bisa anggap aja biasa. Makanya rodok ndablek titik itu api. Dia rodok ndablek, sesok sinar, sinarin enggak masalah. Habis disinar lemes pulang makan lagi, besok datang lagi, sinarin lagi. Lemes lagi pulang makan lagi terus. Sesuai alatnya sing meriksa wedi. Lho arek iki kok mendeli, akhirnya alatnya sing rusak. Jadi ojo gampang dimasukkan hati dan lain sebagainya. Biasa. Makanya kalau berkomunikasi jaga sikap dan komunikasinya yang baik. Itu kunci supaya kita tidak banyak masalah. Orang ini sehat, pas ulang tahun tak belikan roti Holland. Pak ngerayakan Pak. Tidak usah takut mati. Di dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Pasti adalah pasti. Cuman kapan di mana kita tidak tahu. Betul enggak? Bisa panjenengan dulu baru saya bisa. Atau saya terakhir panjenengan dulu ya bisa, sama aja. Next. Ya. Yang ngobrol dengan saya sampai detik ini lebih bagus. Next. Alhamdulillah, jangan masalah. SDM yang sukses bahagia tidak cukup IQ. Lebih tinggi IQ. Dia bisa ngontrol emosinya. SQ, dia dekat dengan Tuhannya, dicintai. Activity question, karyanya panjenengan ini masuk activity question di dalam sekretaris dewan. Karya itu tinggi, tapi tertinggi adalah social intelligence, kepedulian sosialnya, care-nya dalam bekerja dan lain sebagainya. Next, makanya putri-putri Indonesia tidak cukup cantik, cerdas, dia harus ketemu saya supaya care, supaya empati. Next, sampai nangis dia dengar saya ini terharu, ya. Terharu dia, ya. Nah, ini yang naksir saya ini memang. Ya, saya sama dia sama-sama pengennya, ya. Saya pengen mendekat, sayangnya dia pengen menjauh. Gitu. Ini SMA cantik-cantik. Next. Nah, saya temukan dengan pasien-pasien saya, bagaimana dia. Jadi begini, saudara jangan gini depan anggota dewan. Ini, wah seneng. Besok dibawa lontong, dibawa ian. Kenapa? Seneng, membahagiakan. Market kita. Ada anggota dewan yang rewel gini, itu market untuk kita bisa merubah menjadi lebih baik. Jangan malah dimusuhi, dihindari, no way. Itu market kita untuk kita lebih sabar, lebih tegar lagi, tahan banting dan membuat orang menjadi lebih baik. Itu investasi yang luar biasa. Makanya edukasi, komunikasi itu investasi yang luar biasa. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Makanya pasien-pasien saya mesti 2 jam, 3 jam ketemu saya. Tak jelaskan sejelas-jelasnya apa. Sampai investasi ini saya. Kalau dia nurut dengan saya, Pak dokter ini cara minumnya, obatnya bagaimana? Oh ini begini Bu, ini beda dengan yang lain-lain. Karena ini menghilangkan nyeri dan mencegah munculnya nyeri lagi. Jadi bisa 6 kali. Ibu jangan minum obat, enggak nyeri terus enggak minum obat, berbahaya. Ya, jadi harus minum. Nanti kalau sudah enak, karena nyeri itu total pain, fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Kalau ibu ngerasa enak, nanti saya ngatur lagi. Gitu Pak dokter. Iya, kalau enggak jelas ini HP saya Bu. Ibu kontak saya. Ibu komunikasi ya dengan saya perkembangannya bagaimana.
Terima kasih Pak Agus. Tapi apakah semua seperti itu? Enggak. Pak dokter, ini cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon, niku lha ono sing tulisane, wocon ta. Wong BPJS kok takon ae. Pasien saya rata-rata BPJS, tapi memandang saya dari sisi positifnya, banyak pahala, jaminan surga. Mesti barokah kalau selain BPJS, tapi orang memandang negatifnya, banyak pekerjaan, jasa sedikit. Akhirnya dia ribet sendiri, lihat duitnya. Padahal itu market kita. Kalau kita melayani orang yang sakit, kita diikuti 70.000 malaikat dan lain sebagainya. Ya itu luar biasa, makanya insya Allah yang masuk surga pertama kali itu biasanya perawat, bidan yang 8 jam nunggu pasien di marah-marah dan lain sebagainya. Itu dia masuk surga pertama kali. Dokter bagaimana? Ya insya Allah masuk surga, tapi dokter itu yang lama kan nulis kwitansi. Visita memek. Nah kwitansi suwi kwitansi ya. Makanya kita harus salut dengan perawat dan bidan. Tapi sebelum perawat dan bidan biasanya dokter-dokter paliatif ya, biasanya dokter-dokter paliatif. Masa recovery, bersyukur, optimis, bangkit ya, dan life rescheduling. Jangan lupa U3. Ayo kita mengupdate diri, belajar terus. Pandemi ini banyak pelajaran yang luar biasa. Kedua, mengupgrade diri. Yang dulu marah-marah sekarang makin wise. Yang dulu pelit sekarang kita dermawan. Yang dulu egois sekarang toleran. Upgrade, kelas kita dinaikkan. Dan yang ketiga jangan lupa, ayo kita mengupload hal yang bagus. Supaya apa? Mengajak yang lain, ayo bangkit, kan masih banyak yang takut di rumah. Dengan kondisi, kan ini belum pulih 100%. Uploadan yang baik, aku enggak apa-apa. Yang penting aman itu tadi. Disiplin protokol kesehatan, ayo cepat ada vaksin booster dan lain sebagainya. Dan tambahi banyak yang berdoa. Sudah, banyak yang masih belum keluar. Ini panjenengan luar biasa. Mudah-mudahan sampai di rumah nanti tetap sehat dan aman ya. Next. Jadi bekerja profesional, proporsional, dan passion. Next. Komunikasi efektif, ya eye contact, mendengarkan, menyamakan level, dan tetap dengan rasa ikhlas. Next. Strategi bekerja harus fokus. Tanpa fokus tidak bisa. Putra-putri kita kalau pengen sukses 3T, tekun, tabah, tawakal. Tekun, gak pinter tapi tekun, sukses dia. Seperti saya, sekolahnya tidak begitu tekun. Saya dokter teladan dan dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Ya, tapi sekolah saya biasa-biasa, tidak begitu pandai. Mengapa nilai saya hanya 9, 10, 9, 10, 90, tidak pernah sampai 13, 15, ini tidak pernah ya. Apa? Cukup 9. Kalau nilai AB ya A, AB sudah cukup itu ya. Fokus. Kedua tabah, tekun dan tabah. Teman-teman kenapa gagal? Enggak tabah. Saya lihat gajinya naik, pangkatnya naik, mobilnya ganti. Saya lihat WA-nya pengen kawin lagi, amblas deh ya. Jangan ya, disiplin, action, sabar. Next. Akhlak mulia, next.